Hang Tua. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda yang bernama Hang Tua, anak Hang Mamut. Mereka bertempat tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu, semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar tentang Raja Bintan yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Ketika Hang Mamut mendengar kabar itu, Hang Mamut pun berkata kepada istrinya yang bernama Dang Merdu, Ayo, kita pergi ke Bintan, negeri yang besar itu. Apalagi kita ini orang yang miskin. Lebih baik kita pergi ke Bintan agar lebih mudah mencari pekerjaan. Lalu, pada malam harinya, Hang Mamut pun bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tua. Hang Mamut pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tua berbau seperti wewangian. Kemudian, pada siang harinya, Hang Mamut pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merdu pun langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Setelah itu, ia memberikan anaknya itu kain, baju, dan ikat kepala serba putih. Lalu Dang Merdu memberi makan Hang Tua, nasi kunyit, dan telur ayam. Setelah selesai diberi makan, Hang Mamut berkata kepada istrinya, Adapun anak kita ini kita jaga baik-baik, jangan diberi main jauh-jauh. Keesokan harinya, seperti biasa, Hang Tua membelah kayu untuk persediaan. Lalu, ada pemberontak yang tiba-tiba datang ke tengah pasar. Banyak orang yang mati dan luka-luka. Orang-orang pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Gemparlah negeri Bintan itu dan terjadi kekacauan di mana-mana. Kemudian, ada seorang yang sedang melarikan diri berkata kepada Hang Tua, Hai Hang Tua, hendak matikah kau tidak masuk ke kampung? Maka kata Hang Tua sambil membelah kayu, negeri ini memiliki prajurit dan pegawai yang akan bunuh, ia pun akan mati olehnya. Waktu ia sedang berbicara, ibunya melihat bahwa pemberontak itu menuju Hang Tua sambil menghunuskan kerisnya. Maka ibunya pun berteriak dari atas toko, katanya, Hai anakku, cepat lari ke atas toko. Hang Tua mendengarkan kata ibunya. Ia pun langsung bangkit berdiri dan memegang kapaknya menunggu amarah pemberontak itu. Pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tua lalu menikamnya bertubi-tubi. Maka Hang Tua pun melompat dan mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tua lalu mengayunkan kapaknya ke kepala orang itu. Lalu terbelah kepala orang itu dan mati. Lalu ia mendatangi pemberontak lain lalu menggoroti lehernya. Maka setelah kejadian itu, terdengarlah berita itu oleh keempat kawannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Mereka pun langsung berlari-lari mendapatkan Hang Tua. Hang Jebat dan Hang Kasturi bertanya kepadanya, Apakah benar engkau membunuh pemberontak dengan kapak? Hang Tua pun tersenyum dan menjawab, Pemberontak itu tidak pantas dibunuh dengan keris, melainkan dengan kapak untuk kayu. Kemudian, karena kejadian itu, Baginda Raja sangat mensyukuri adanya sang Hang Tua. Jika ia tidak datang ke istana, pasti ia akan dipanggil oleh sang raja. Maka, Tumenggung pun berdiskusi dengan pegawai-pegawai lain yang juga iri hati kepada Hang Tua. Setelah diskusi itu, datanglah mereka ke hadapan sang raja. Maka, di saat sang Baginda sedang duduk di tatanya bersama para bawahannya, Tumenggung dan segala pegawai-pegawainya datang berlutut lalu menyembah sang raja. Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat. Ada banyak berita tentang pengkhianatan yang sampai kepada saya. Berita-berita itu sudah lama saya dengar dari para pegawai-pegawai saya. Setelah sang Baginda mendengar hal itu, maka raja pun terkejut lalu bertanya. Hai kalian semua, apa saja yang telah kalian ketahui? Maka seluruh menteri-menteri itu menjawab, Hormat tuanku, pegawai saya yang hina tidak berani datang, tetapi dia yang berkuasa itulah yang melakukan hal ini. Maka Baginda bertitah. Hai Tumenggung, katakan saja, kita akan membalasnya. Maka Tumenggung menjawab, Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat. Untuk datang saja hamba takut karena yang melakukan hal itu, Tuan sangat menyukainya. Baiklah kalau Tuan percaya pada perkataan saya, karena jika tidak, alangkah buruknya nama baik hamba, seolah-olah menjelek-jelekan orang itu. Setelah Baginda mendengar kata-kata Tumenggung yang sedemikian itu, maka Baginda bertitah. Siapakah orang itu? Sang Hang Tua kah? Maka Tumenggung menjawab, siapa lagi yang berani melakukannya selain Hang Tua itu? Saat pegawai-pegawai hamba memberitahukan hal ini pada hamba sendiri juga tidak percaya.
Lalu hamba melihat Hang Tua sedang berbicara dengan seorang perempuan di istana ini. Perempuan tersebut bernama Dang Setia. Hamba takut ia melakukan sesuatu pada perempuan itu. Maka hamba dengan dikawal datang untuk mengawasi mereka. Setelah Baginda mendengar hal itu, murkalah ia sampai mukanya berwarna merah padam. Lalu ia bertitah kepada para pegawai berhati jahat itu. Pergilah, singkirkanlah si durhaka itu. Maka Hang Tua pun tidak pernah terdengar lagi dalam negeri itu. Tetapi si tua tidak mati karena si tua itu perwira besar, apalagi dia menjadi wali Allah. Kabarnya sekarang ini Hang Tua berada di puncak dulu Sungai Perak. Di sana ia duduk menjadi raja segala Batak dan orang hutan. Sekarang pun raja ingin bertemu dengan seseorang. Lalu ditanyainya orang itu dan ia berkata, "Tidakkah Tuan ingin punya istri?" Lalu jawabnya, Saya tidak ingin punya istri lagi. maka itulah akhir dari cerita hikayat Hang Tua ini. Pesan yang bisa diambil dari hikayat Hang Tua ini ialah kebersamaan, keberanian, dan kepercayaan diri. Saat kamu merasa dirimu benar, maka tak perlu takut, apalagi gentar. Sikap itulah dicoba tunjukkan oleh Hang Tua saat dia menghadapi para pemberontak. Sikap itu juga merupakan sikap pemberani dan percaya dirinya. Itu saja cerita hikayat Hang Tua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video gerak henti hikayat Hang Tua ini. Saya harap hikayat Hang Tua ini dapat menghibur dan memberikan pelajaran kepada kalian semua.